Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tugas etika bisnis dan profesi tentang menerapkan etika pada pasar yang kompetitif. Anggota kelompok kami yaitu saya Eva Arifa dengan NIM 4122211041 dan rekan saya Anissa Hikmah dengan NIM 4122211043. Etika dalam pasar kompetitif. Definisi pasar kompetitif. Pasar kompetitif adalah pasar di mana pembeli dan penjual memperdagangkan produk yang sama dan masing-masing mereka akan menjadi penerima harga, yang mana tidak ada individu atau perusahaan yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga barang yang diperdagangkan. Dalam pasar kompetitif, harga ditentukan sepenuhnya oleh permintaan dan penawaran yang ada di pasar. Karakteristik pasar kompetitif. Yang pertama, memaksimalkan utilitas, artinya semua pelaku pasar kompetitif berusaha untuk memaksimalkan keuntungan mereka, baik pembeli maupun penjual. Yang kedua, tanpa intervensi pihak eksternal. Artinya, pasar yang kompetitif berjalan tanpa campur tangan dari pemerintah atau pihak lain, sehingga mekanisme pasar dapat berfungsi secara alami. Yang ketiga, harga ditentukan oleh pasar. Artinya, dalam pasar kompetitif, harga barang di pasar ditentukan oleh pemerintah dan permintaan dan penawaran tanpa intervensi dari pihak luar. Yang keempat, produk homogen. Di pasar kompetitif, semua produk yang dijual sama atau sangat mirip karena produk dianggap seragam. Konsumen tidak peduli dari siapa mereka membeli selama harganya sama. Ini membuat penjual tidak punya alasan untuk mengubah harga dengan cara membuat prosedur berbeda. Yang kelima, banyak pembeli dan penjual. Di pasar kompetitif ada banyak pembeli dan penjual karena banyaknya pelaku dan tidak ada satu pihak pun yang bisa mempengaruhi harga pasar secara besar. Pembeli dan penjual hanya mengikuti harga yang sudah ada. Yang keenam, kebebasan masuk dan keluar. Artinya di pasar kompetitif, pelaku pasar bisa dengan mudah masuk atau keluar. Tidak ada halangan untuk bergabung atau meninggalkan pasar. Jadi mereka bisa melakukan sesuai dengan keadaan ekonomi tanpa paksaan apapun. Yang ketujuh, informasi sempurna. Di pasar kompetitif, semua pelaku pasar memiliki akses informasi tentang harga dan kualitas produk yang sama. Tujuan untuk memastikan bahwa setiap keputusan untuk membeli dan menjual didasarkan pada informasi yang lengkap dan akurat. Yang kedelapan, bebas berkompetisi. Artinya tidak ada halangan untuk masuk dan keluar. Perusahaan baru bisa bersaing karena biaya produksinya sama dengan yang sudah ada. Selain itu, keluar dari pasar tidak menimbulkan biaya bagi produsen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Eva. Keseimbangan dalam pasar persaingan kompetitif. Dalam pasar kompetitif, baik pembeli maupun penjual berperan sebagai penerima harga. Artinya, mereka harus menerima harga pasar yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran tanpa dapat mempengaruhi harga tersebut. Penjual tidak memiliki kekuatan untuk menetapkan harga barang di luar harga pasar yang berlaku. Jika mereka mencoba menaikkan harga di atas harga pasar, konsumen akan beralih ke penjual lain yang menawarkan harga lebih rendah, sehingga penjual harus mengikuti harga pasar yang ada. Di sisi lain, pembeli juga sebagai penerima harga. Pembeli harus membeli barang pada harga pasar yang berlaku dan tidak dapat mempengaruhi harga tersebut. Jika mereka mencoba membeli pada harga yang lebih rendah, penjual tidak akan bersedia menjual pada harga tersebut. Keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah barang yang diinginkan oleh pembeli sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual pada harga tertentu. Jika harga barang melebihi titik keseimbangan, akan terjadi surplus. Barang yang mendorong harga turun sampai mencapai keseimbangan. Sebaliknya, jika harga berada di bawah titik keseimbangan, akan terjadi kekurangan barang yang menyebabkan harga naik sehingga kembali ke tingkat keseimbangan. Untuk memastikan bahwa pasar tersebut dalam kondisi ideal dan fairness, pelaku pasar harus mematuhi prinsip etika berikut. Yang pertama, optimasi manfaat barang. Optimasi manfaat barang adalah keseimbangan antara kebutuhan pembeli dan penawar barang oleh penjual. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi yang terjadi di pasar memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat.
serta menghindari pemborosan dan kemubaziran. Contohnya, jika sebuah perusahaan produksi smartphone dengan fitur canggih yang sangat dinilai oleh konsumen dan konsumen membeli produk tersebut karena fitur-fiturnya memang kebutuhan mereka, maka terjadi optimasi manfaat. Sebaliknya, jika perusahaan memproduksi barang yang tidak sesuai dengan preferensi pasar dan konsumen membeli barang yang tidak mereka butuhkan, maka akan terjadi pemborosan dan kemubaziran. Yang kedua, pencapaian kondisi equilibrium. Kondisi equilibrium adalah titik di mana permintaan dan penawaran di pasar bertemu, menghasilkan harga dan jumlah barang yang stabil. Dalam konteks etika pasar, equilibrium diartikan sebagai titik di mana hak-hak pembeli dan penjual dipenuhi secara seimbang. Contoh, jika pasar untuk suatu produk barang dengan harga 2.000 dan 20.000 dan harga tersebut pembeli bersedia membeli 100 unit produk sementara penjual bersedia menawarkan 100 unit produk, maka pasar dalam keadaan equilibrium. Pembeli membayar harga yang sesuai dengan manfaat produk dan penjual mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan biaya dan nilai produk. Aspek etika dalam pasar kompetitif. Dalam pasar kompetitif, etika memainkan peran penting dalam memastikan bahwa operasi pasar tetap adil dan efisien. Aspek-aspek etika yang perlu dipertimbangkan meliputi 1. Kejujuran dan transparansi. Penjual harus memastikan bahwa informasi yang diberikan tentang produk mereka akurat dan tidak menyesatkan. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang jujur untuk membuat keputusan pembelian yang beralasan. Yang kedua, keadilan dalam persaingan. Semua pelaku pasar harus memiliki akses informasi yang sama. Tidak adanya praktik monopoli atau tindakan yang menghambat masuknya persaingan baru, tidak etis, dan dapat merusak integritas pasar. 3. Kepatuhan terhadap regulasi. Walaupun kompetitif cenderung tidak memiliki campur tangan eksternal, kepatuhan terhadap peraturan dan standar etika yang ada tetap penting untuk menjaga keadilan dan keberlangsungan pasar. Yang keempat itu tanggung jawab sosial. Perusahaan harus mempertimbangkan dampak sosial dari aktivitas mereka, termasuk praktik tenaga kerja yang adil dan perlindungan terhadap lingkungan. Etika pasar tidak hanya tentang keuntungan, tetapi juga tentang kontribusi positif terhadap masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.